Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Minggu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang indah ini menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita minggu ini? Amin. Sedang marahkah? Sedang kecewa? Atau sedang sedih? Atau sedang berantem? Semoga tidak ada yang berantem dengan pasangan hidupnya ya. Amin. Sekali suaranya. Menolong yang lain. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar firman Tuhan beberapa minggu ini. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bagi saya itu dahsyat, dan firman itu dahsyat. Sebelum kita berbuat baik, Allah sudah mengasihi kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah tahu hidup kita. Dan Allah sudah tahu tentang keadaan saat ini. Amin, saudara. Tema kita hari ini adalah kita ditakdirkan sejak semula. Kelihatannya kata takdir itu gak bagus ya. Kalau di seberang itu takdir itu sudah biasa. Ini nasib saya. Takdir saya memang begini. Tapi istilah takdir, nasib, atau ditentukan. Jadi tepatnya memang ditentukan, tapi kita bisa menafsirkan ditakdirkan. Hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi ketentuannya ketentuan yang baik. Ujian tadi mengatakan dari semula Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah menakdirkan kita. Takdir apa yang Tuhan beri bagi kita? Bukan takdir sakit, bukan takdir miskin, tapi takdir dipelihara oleh Tuhan. Amin. Takdir dikasihi oleh Tuhan. Takdir diselamatkan oleh Tuhan. Itulah takdir kita. Mari kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Sekarang kita loncat ke ayat yang kelima setelah kita membahas ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 5. Sudah menemukan? Amin. Mari kita membaca bersama. Dan yang kedua kita menghafalnya. 2, 3. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Boleh ditutup, dibuka. Ya, 2, 3. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus menentukan kita dari semula. Dari kapan? Semula itu mana? Ayat 4. Sebelum dunia dijadikan. Oh, ternyata belum menjawab. Kata semula itu berarti sedari kekal. Saya ulang lagi, saudara-saudara. Kita sudah ditentukan dari kekal. Dari kekal. Tuhan bukan hanya tahu kita dari kekal kemahatauannya yang lalu, tapi dari kekal kita sudah ditentukan. Ini dahsyat luar biasa. Dari kekal, jadi kita ada. Itu bukan karena kesalahan orang tua kita. Atau karena perbuatan orang tua kita. Tapi ini karena rencana Tuhan. Dalam kekekalan waktu yang lampau. Dia sudah merencanakan kita. Dia sudah memikirkan kita. Maka situasi yang saat ini terjadi, Dia sudah tahu. Itu yang dahsyat. Dia tidak hanya merencanakan kita dari kekekalan
kenal masa lampau, tapi Dia tahu seluruh hidup kita, termasuk sampai 9 bulan ini di Indonesia. Di dunia sudah, dari China sudah setahun pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang-orang ditentukan untuk masuk neraka. Positifnya, kita ditentukan dari semula untuk diselamatkan, bahkan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah mungkin kita sudah ditentukan kelahiran kita di suku ini oleh orang tua ini, bapak ibu kita? Itu tidak penting. Tapi pentingnya adalah, berita pentingnya adalah kita ditentukan menjadi anak-anak Allah. Saya belum membahas kata menjadi anak-anak Allah. Saya ingin membahas kata ditentukan dari semula. Karena itu menarik sekali. Ditentukan atau ditakdirkan. Kita orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan ditakdirkan menjadi anak Allah. Kata ditentukan hanya mengenai, atau kata ditakdirkan itu hanya mengenai umat Allah. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ada orang-orang ditentukan untuk masuk neraka. Ada orang-orang ditentukan untuk masuk surga. Semua ini pilihan. Tapi pilihan ini berdasarkan kemahatauan Tuhan. Dan kita ditentukan menjadi anak Allah karena Dia sudah tahu. Jadi kata ditentukan itu bisa ditafsirkan, ditakdirkan, atau ditabiskan sebelumnya, ditentukan sebelumnya. Saudara-saudara, pemilihan rupanya berhubungan dengan orang. Tuhan memilih kita. Sedangkan penentuan atau ditentukan, ditakdirkan itu berhubungan dengan tujuan-tujuan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan penyaliban Yesus sudah ditentukan dari semula. Peristiwa pengangkatan ditentukan dari semula. Kedatangan Yesus sudah ditentukan dari semula. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya. Kapan Yesus datang? Tidak perlu takut. Tidak perlu saudara takut tentang chip. Chip itu buatan iblis. Itu gak benar. Chip itu adalah sudah ditentukan. Tidak perlu takut dengan COVID ini adalah masa antikris. Tidak perlu takut. Karena sudah ditentukan. Yang kita takut adalah ketika kita kehilangan iman. Ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, khususnya di masa ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari kata ditentukan. Apakah itu ditentukan? Yang pertama, ditentukan itu artinya kita sudah dilingkari sejak semula. Kata dilingkari dalam bahasa Yunani itu adalah proorizo, yang merupakan kata gabungan. Proorizo itu berarti ditentukan. Tetapi proorizo ini ada dua kata di dalamnya. Yang pertama, pro itu sebelum. Pro sebelum, lalu kemudian kata yang kedua adalah orizo, berarti dilingkari. Jadi Tuhan telah melingkari kita sebelum Dia sudah memilih kita sebelum kita lahir. Saya berusaha mencari koran tapi nggak dapat koran. Dulu saya beli koran itu, langganan koran, sempat langganan koran setahun. Itu khusus hanya untuk cari iklan saja. Waktu itu pengen beli mobil, jadi cari iklannya saja, langganan. Saya nggak tahu saudara baca koran itu apa yang dicari, biasanya iklannya. Ada iklan, ada lowongan kerja di sana, ada jual tanah, ada jual mobil, ya, ada untuk pertukangan, macam-macam.
Jadi kalau saudara baca koran, ya, itu kan iklannya banyak ya, bukan cuma satu halaman. Karena dari halaman ini menyambung lagi halaman sebelahnya, nyambung lagi halaman, ada 2 atau 3 halaman. Nah, kalau saudara mencari itu ada lowongan-lowongan pekerjaan, ada banyak situ, ada iklan banyak. Saudara akan membaca dulu, kira-kira yang mana saudara tertarik. Saudara tertarik, maka saudara akan tandai ya, dicentang. Kemudian baca lagi, saudara nggak langsung, jadi saudara baca langsung dapat itu, pasti saudara nggak langsung telepon misalnya. Tandai dulu, cari lagi iklannya, tandai, cari iklannya, tandai. Gitu. Lalu kemudian ada koran yang satu lagi, tandai. Kalau bukan cuma ditandai, dicatat lagi di buku khusus. Atau kalau saudara lagi belanja online, saya belanja masker, kira-kira mana masker yang Pak Daniel selalu berkata, cari view-nya berapa orang yang menilai di sana. Jadi kalau saudara lihat masker yang bagus, jadi jangan langsung beli, tandai dulu, disimpan dulu, nanti cari lagi, simpan dulu. Biasanya simpan, nanti 2 bulan baru beli. Kadang-kadang lupa beli, sudah lewat. Kalau saudara membacanya dan saudara tertarik, saudara simpan. Nah, istilah dilingkari itu atau istilah ditentukan menggambarkan sedikit tentang dilingkari, tetapi dilingkarinya itu bukan banyak. Kalau tadi membaca iklan, dilingkari ada berapa dilingkari kalau kita tertarik dengan iklan itu. Tetapi kata ditentukan di sini bukan untuk disimpan lalu nanti akan dibeli. Tapi ditentukan itu langsung dilingkari, dijadikan milik. Dijadikan sebagai rencana yang dieksekusi. Jadi ditentukan sejak semula itu sama dengan ketika kita membaca koran dan setuju dengan iklan itu, langsung ditentukan ini akan saya beli. Tidak perlu lagi membaca iklan yang lain. Nah, Tuhan juga sudah menentukan kita. Bukan dicetak kira-kira saya memilih 1, 2, 3 lalu kira-kira yang mana paling berkualitas, yang mana paling murah dan berkualitas. Tapi Tuhan menentukan kita langsung melingkari, padahal kualitas iman kita sekarang kemungkinan merosot. Atau kita hanya bersuka cita pada waktu dapat berkat. Tuhan sudah menentukan kita, Tuhan sudah melingkari kita, memilih kita, dan tidak ada pilihan yang lain. Ada pilihan A, B, C, D, tetapi tidak dilingkari kalau tidak A, tidak B. Dilingkari cuma satu. Saya memilih A, yang lain saya buang. Coba perhatikan pikiran Tuhan tentang kita. Kapan itu? Sejak kekekalan masa lampau, Allah sudah menandai kita. Kalau menandai mungkin belum terlalu jelas. Allah sudah melingkari kita. Kalau ini pertanyaannya, pertanyaan nomor 1. Maka jawabannya pilihlah A, B, C, D. Tidak boleh memilih A, melingkari A, B, C, D. Itu salah. Yang dilingkari harus satu saja. Apakah itu A, atau B, atau C, atau D. Dan Tuhan melingkari satu, A. Dan Tuhan melingkari nama kita. Kita belum lahir waktu itu. Dan kita belum ada akses sama sekali untuk mengenal Tuhan. Belum ada akses untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan sudah melingkari kita. Bukan sekedar menandai, tapi sudah ditentukan ini A, ini benar. A ini benar. Padahal hidup kita itu tidak benar. Sejak umur 10 tahun sudah kelihatan tidak benar. Umur 12 tahun tidak benar. Umur 13 tahun sudah tidak benar. Umur 16 tahun sudah tidak benar. Tapi di kekekalan masa lampau, Allah sudah
dahsyat. Ini disebut dengan rancangan ilahi. Pilihan Tuhan bukanlah pilihan sebagai reaksi atas cara hidup kita. Jauh sebelum kita melakukan cara hidup kita, Allah di sana dalam kekekalan masa lampau, di takhta kasih karunia-Nya, Dia sudah melingkari nama kita dan kita ditentukan benar. Amin. Amin. Dia sudah memilih kita, sudah melingkari kita. Ini disebut dengan hikmat yang tersembunyi dari Allah. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Sudah menemukan? Kita baca bersama 2-3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Ayo, kita punya kemuliaan. Kita punya kemuliaan. Padahal kita menilai diri kita begitu berdosa, begitu jahat. Kita punya kemuliaan. Dan kemuliaan ini sudah ditentukan oleh Allah dalam kekekalan masa lampau. Bukan waktu kita melayani di sini, maka saya bersuka cita, saya dapat kemuliaan. Bukan waktu saya diangkat naik ke surga, saya dapat kemuliaan. Tapi itu hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita, sudah menentukan kita. Kita punya kemuliaan. Saya katakan beberapa minggu ini, kita menilai diri kita terlalu rendah. Padahal di kekekalan masa lampau, Tuhan sudah memilih kita dan tidak merendahkan kita. Mengapa kita merendahkan diri kita hanya karena status kita? Hanya karena pekerjaan kita? Hanya karena keadaan ekonomi kita merendahkan diri kita? Padahal Allah sudah memuliakan kita dalam kekekalan masa lampau. Mungkin betul saya begitu jahat hari ini, atau saya berdosa sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Tuhan sudah memilih kita. Dia harus membesarkan hati kita bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Allah akan menuntun kita di masa ini dalam semua kesulitan kita, semua kelemahan kita. Dilingkari. Itu bukan sebuah pilihan untuk dipikirkan lagi nanti. Seperti kalau mau belanja online, simpan dulu atau memilih pilihan benda yang pertama dan benda kedua. Kira-kira mana yang bagus? Itu bukan dilingkari. Dilingkari, kemudian langsung terpilih satu-satunya. Kalau saudara memilih dari sekian banyaknya, apakah A, B, C, saudara memilih salah satunya, itu pasti sudah berpikir matang-matang. Betul ya? Beda waktu saya mahasiswa, waktu saya sekolah dulu. Pilihan A, B, C, D. Kalau saya nggak bisa itu A, B, C, saya nggak tahu, maka saya cuma menghitung A, B, C, D, oh D. Atau kadang-kadang A, B, C, D. Kira-kira mana yang benar ya? A, B, C, D. Salah. A, B, C, D. Oh, ini yang betul. Coba ulang lagi. A, B, C, D. Oh, ini yang betul. Tidak begitu. Ketika memilih satu jawaban, itu sudah pikiran matang. Dan Tuhan menentukan kita, itu sudah pikiran matang. Kita ada di bumi ini, itu sudah pikiran matang. Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu sudah pikiran matang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa berubah dalam rencana. Saya dulu berpikir begini, saudara-saudara. Waktu orang membuat film, itu pikiran saya begini, orang buat film itu step by step. Dari awal, ya,
Adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga, adegan keempat. Tapi rupanya film itu dibuat bukan adegan pertama, kedua. Saudara perhatikan film-film itu kadang-kadang tidak suka film itu karena tadinya di awal pertama itu wah bagus sekali waktu dia berkelahi awal pertama, tapi kemudian di pertengahan kok tiba-tiba dia lemah. Jadi saya paling tidak suka nonton film laga yang awal pertama begitu hebat, begitu kuat, lalu kemudian adegan kedua kok dia lemah. Saya nggak suka. Kadang saya matikan, cari yang lain. Lebih baik nonton Ipin Upin. Ipin Upin jelas ceritanya. Nah, rupanya film itu, saudara-saudara, sudah ditentukan dari A, adegan pertama, kedua, ketiga. Tetapi dimulai syutingnya itu dari film akhir. Akhirnya dimulai, yang akhir dulu dimulai, lalu nanti di sini disusun adegan pertama, kedua, supaya puncaknya di yang terakhir itu. Jadi antara adegan pertama dengan terakhir itu tidak salah. Tuhan sudah memilih kita di kekekalan masa lampau di sini. Ini kekekalan masa lampau awal. Tapi itu sebenarnya awal yang sudah ditentukan akhirnya. Ditentukan menjadi anak. Ternyata di bumi ini kita percaya Yesus. Di bumi ini. Dan akhirnya nanti kita di ayat 14 kita akan dimuliakan di sorga. Jadi hidup kita ditentukan, sudah akhirnya ditentukan. Kapan itu? Sebelum kita lahir. Jadi kalau orang bertanya, orang itu kok bisa murtad, Pak? Mungkin betul dia tidak percaya Yesus. Yang aneh adalah sudah mengenyam kebaikan-kebaikan Bapa di surga, lalu kemudian berbalik meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita sudah ditentukan, kita sudah dilingkari. Apa hubungannya dengan masa ini? Kalau kita sudah ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan, dan semua hal-hal yang jahat, semua hal-hal yang buruk, termasuk kita jatuh bangun dalam dosa, yakinilah kita sudah ditentukan. Ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ada kesempatan untuk berbalik lagi. Maka kita tidak menilai orang itu pada hari ini. Kita tidak menilai orang itu dengan keadaan hari ini. Karena ada kesempatan untuk bangkit. Ada kesempatan untuk maju. Dan Tuhan sudah menentukan hidup kita dari kekekalan masa lampau. Bangkitlah saudara. Bangkitlah saudara. Dan jangan menerima dirimu dengan keadaan saat ini. Jangan menilai diri kita. Memang saya sudah begini. Tuhan tidak bermaksud menciptakan kita, menentukan kita hidup dalam keadaan yang biasa. Tapi kita sudah ditentukan menjadi anak Tuhan. Kita tidak ditentukan menjadi pendosa dan jatuh berkali-kali. Tapi Tuhan sudah menentukan kita dalam keadaan layak, bahkan mendapatkan kemuliaan. Amin. Yang kedua, kata dilingkari ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menyesal. Beda waktu, aduh kok saya melingkari A ya? Aduh, Pak boleh gak diubah jawabannya? Bukan A sebenarnya. Tapi saya sebenarnya mau pilih B. Tapi kok ragu-ragu ya? Saya pilih A. Terus saya lihat teman saya, dia pilih A juga. Jadi saya memilih A. Sebenarnya hati saya B. Ketika Tuhan memilih kita, gak ada penyesalan. Tuhan tidak pernah menyesal. Walaupun di Alkitab ada kata menyesal Tuhan karena sudah menciptakan kita. Itu bahasa manusia. Menyesal itu artinya Tuhan berduka. Berduka itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan turut sedih, prihatin dengan pilihan dosa yang kita putuskan.
pilihan kelemahan yang kita putuskan, pilihan mundur yang kita putuskan, itu kesedihan Tuhan. Tapi bukan bentuk penyesalan Tuhan yang tidak tahu masa yang akan datang. Karena masa yang lalu, dalam kekekalan yang lalu, Tuhan sudah menentukan. Yang kedua, kita orang percaya adalah rencana besar Tuhan. We are God's great plan. Kita rencana besar Tuhan. Kita rencana besar Tuhan. Binatang bukan rencana besar Tuhan. Musim bukan rencana besar Tuhan. Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam seri pertama binatang. Dan hari keenam seri kedua adalah manusia. Setelah itu kemudian hari ketujuh Tuhan istirahat. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi derajatnya diciptakan hari keenam seri kedua. Hari pertama sampai hari keenam seri pertama. Itu adalah semua berkat-berkat menunjang hari keenam seri kedua. Menunjang hidup kita. Semua berkat-berkat di bumi. Sepeda, motor, mobil, rumah. Itu adalah penunjang. Bukan yang utama. Uang itu penunjang. Bukan yang utama. Kesehatan itu penunjang. Bukan utama. Utama itu adalah kita dirancang di kekekalan masa lampau. Itu berarti bahwa kita ini rencana besar dari Tuhan. Amin. Karena sejak kekekalan masa lampau Tuhan sudah pikirkan kita. Berarti rencana besar Tuhan, rencana induk Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Rencana besar Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, selesai. Tapi rencana besar Tuhan adalah keselamatan kita. Karena sejak kekekalan masa lampau, kita sudah ditentukan untuk diselamatkan, ditentukan untuk menjadi anak. Dan rencana besar ini, the great plan ini, bagi kita, maka Tuhan akan merancang kita dengan semua strateginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan punya strategi. Setelah Tuhan merancang kita, merencanakan kita, Tuhan punya strategi bagi kita. Termasuk strategi menjaga kita, melindungi kita di masa pandemi ini. Amin. Oh, Tuhan tidak langsung kehilangan akal. Aduh, gimana tiba-tiba pandemi datang? Aduh, kasihan umat saya di bumi. Khususnya yang tinggal di Kuta Selatan, kasihan. Apalagi Kuta Selatan itu adalah pusatnya pariwisata. Aduh, gimana nanti? Aduh, kasihan anak saya nih. Kasihan, Tuhan tidak kelabakan. Kalau kita rencana besar Tuhan, Tuhan sudah buat strategi sedemikian rupa untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, untuk menolong kita. Tapi karena ini kecil sekali sampai kadang-kadang ragu ya. Benar nggak Tuhan jawab doa saya ya? Ini kecil sekali, ragu. Saudara, ini kecil. Pikiran Tuhan besar. Amin. Tapi kita selalu berusaha memaksakan pikiran Tuhan yang besar untuk dibatasi di sini. Aduh, sudah kerja seharian, belum dapat uang, sudah keliling. Lalu dibilang keliling berapa? 10 kilo, 5 kilo keliling untuk jemput orang itu. Ngantarnya cuma 1 kilo. Sudah keliling 5 kilo untuk jemput orang itu, ngantarnya ternyata cuma 500 meter. Tuhan sudah punya strategi untuk mengatur hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah kaget dengan situasi yang sedang terjadi. Tuhan tidak kaget kemudian tiba-tiba gaji kita dipotong. Tuhan tidak kaget kemudian langganan kita semua pergi. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget kemudian ternyata teman baik kita memblokir nomor kita. Aduh, kasihan dia, sudah diblokir. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget kemudian kita dipecat dari pekerjaan. Tuhan tidak kaget kemudian orang tua kita dipanggil Tuhan lebih dahulu daripada kita. Tuhan tidak kaget. Kita rencana besar Tuhan, maka sudah ada strategi Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara kita.
Tuhan, bahkan termasuk neraka tidak mampu menghalangi rencana dan rancangan Tuhan yang besar bagi kita. Karena sudah ditentukan dari semula. Dan Tuhan tidak pernah kelabakan tiba-tiba. Aduh gimana? Aduh iblis sedang berkuasa ini. Antikris sedang merajalela. Dengan chipnya, wah itu bahaya. Kemudian dikirimlah semua. Tidak bisa tidur, kirim pakai WA. Pulsanya habis karena ketakutan, kirim tentang chip tadi. Lalu kirimlah namanya virus Lucifer. Hati-hati, jangan sampai nanti disuntik dengan virus dari vaksin corona. Itu virus dari iblis. Tuhan sudah punya strategi. Dan kita terlalu membatasi pikiran Tuhan. Padahal Alkitab begitu ajaib sudah mengatakan, sebelum kita lahir sudah mengatakan bahwa kita telah ditentukan oleh Allah dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Allah kita adalah Allah yang tetap. Allah kita Allah yang tidak berubah. Allah kita adalah Allah yang konstan. Dia tidak berubah. Apa yang sudah dikatakan di masa lalu, dia tidak mengubahnya karena situasi yang terjadi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa dipaksa Tuhan. Kalau boleh cepatlah Tuhan. Boleh nggak? Sebelum Natal 25 Desember kami pengen Natal Tuhan. Boleh nggak COVID ini selesai tiba-tiba tanggal 1 Desember? Sudah Natalan aja. Di rumah ya. Natalan di sini juga. Boleh pasang pohon Natal? Boleh. Boleh Natalan? Boleh. Tapi jangan berkerumun. Sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak ada perubahan di pikiran Tuhan tentang kita. Sekalipun begitu berat hidup kita. Bahkan kalaupun kita sakit parah. Kalaupun betul kita jatuh semiskin-miskinnya sampai sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Tuhan kemudian berkata, waduh ternyata saya salah. Mungkin saya perlu mengubah rencana saya bagi anakku ini. Saya sangat mengasihi dia tapi ternyata saya tidak bisa menolong dia saat ini. Oh enggak, Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Aduh kasihan. Saya tahu ini anak yang kusayangi. Dia punya keluarga dan dia menunggu keluarga. Bukan cuma keluarga intinya, istri, anak-anaknya saja. Tapi dia akan menunggu keluarga yang lain di kampung. Aduh gimana? Kemudian Tuhan berpikir gimana caranya. Tuhan pikir berat gimana caranya menolong kita. Enggak. Tuhan sudah tahu dia akan lakukan apa. Dan kalaupun menurut kita saat ini Tuhan tidak menolong kita, pikiran kita, Tuhan tidak yang bisa akal. Dan Tuhan tidak bisa diakal-akali. Iblis pun tidak bisa mengakal-akali. Berkali-kali iblis menyerang kita, berkali-kali iblis memberi kita sakit, berkali-kali iblis berusaha menghancurkan kita, memberi kita celaka, merebut damai, merebut berkat mungkin berkali-kali. Tapi iblis tidak bisa merusak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan COVID-19 juga tidak bisa merusak rancangan Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat-berkat tidak bisa mengubah rancangan kekal Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah ditentukan. Amin. Besarkan hatimu ketika situasi berat, situasi yang sulit kita alami. Besarkan hatimu karena Tuhan sudah menentukan, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah punya strategi khusus untuk kita. Haleluya. Haleluya. Di Torah di sini Tuhan sudah punya strategi khusus. Berdoa tahun ini Tuhan, tahun ini saya pengen ini, ternyata enggak. Kita belum dijawab. Tuhan punya strategi khusus bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Rencana Tuhan telah ditetapkan. Dan rancangan Tuhan tidak dapat diubah. Tidak bisa diedit sekalipun.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca bersama. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca bersama 2. Sudah dapat? Amin. Baca bersama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Kemarin itu kapan? Bukan cuma kemarin yang 1 hari lewat, minggu lalu lewat, bulan lalu lewat, tahun lalu lewat, dan dalam kekekalan yang lalu dia sudah memilih kita. Dia baik, dan hari ini pun dia baik. Amin. Besok dia baik, dia tidak berubah. Rancangannya tidak berubah tentang kita. Pikirkanlah bahwa Allah kita dahsyat, rancangan Tuhan dahsyat bagi kita. Jangan menghancurkan dan melemahkan dirimu dan harapanmu dalam situasi saat ini. Allah sudah mengasihi. Amin. Allah sudah merancang kita dalam rancangan yang kekal karena kita the great plan, rencana besar dari Allah. Dan Allah punya strategi untuk menolong kita dengan saya. Amin, saudara. Kuatkan hati. Mengapa takut dalam situasi ini? Kita mungkin berkata, jemaat belum semua ikut ibadah hari ini. Mungkin masih ada takut COVID, tidak berkerumun di gereja, tapi adanya ke Indomaret berani ya, ke mall berani ya. Nah, riskan di sana dengan semua sentuhan-sentuhan. Jangan takut sampai membuat kita lemah. Jangan takut sampai membuat kita pusing. Jangan takut sampai membuat kita mundur. Jangan takut kemudian kita berpikir, mungkin saya perlu atur strategi. Iya, kita perlu atur strategi, tapi Tuhan sudah mengatur strategi untuk memelihara kita menjadi. Selamat menjadi kuat. Selamat bahagia. Sekalipun kita merasa sulit saat ini, tetapi tidak harusnya membuat kita menderita. Mungkin sekarang sangat terbatas, tapi tidak membuat kita lemah. Amin. Dari semula Tuhan melibatkan. Kita angkat pujian ini sekali, kita bangkit berdiri, tetapkan keyakinan kita, harapan